Barang siapa yang menolong agama Allah, pasti Allah Ta'ala akan menolongnya. Apabila pertolongan Allah nampak terlambat buat kita, berarti kitanya yang belum bersungguh-sungguh dalam menolong agama Allah. Sebab janji Allah, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika engkau menolong agama Allah, pasti Allah akan menolongmu dan Allah akan mengokohkan telapak kakimu. Memancing pertolongan Allah kepada kita juga adalah gemar menolong orang lain, gemar membantu orang lain. Sebab kata Nabi, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama si hamba menolong saudaranya. Maka ikhlaslah dalam kita memberikan pertolongan, dalam kita berbuat baik. Jangan mengharap kita ditolong oleh orang yang kita tolong. Jangan mengharap kita dibantu oleh orang yang kita bantu. Tetapi berharaplah pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang akan gerakkan hatinya orang-orang untuk menolong kita, membela kita. Semoga Allah senantiasa menolong perjuangan kita. Bab yang ke-62 dari syarah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah melarang memakai jimat. Bahasa Arabnya tamimah. Jimat bahasa Arabnya tamimah. Kata tamaim adalah bentuk jamak dari tamimah, yaitu suatu jimat yang dikalungkan di leher atau bagian dari tubuh seorang, misalnya di pinggang atau gelang, yang bertujuan mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Baik kandungan jimat itu adalah Al-Quran atau benang atau kulit atau kerikil dan semacamnya. Benang sudah sering kita lihat bayi-bayi yang baru lahir itu sama dukun bayinya diikat benang pinggangnya. Di kampung saya sebagai jimat, sebagai penangkal. Kulit saya pernah temui orang yang pernah dekat dengan saya, dia supir. Jimatnya kulit harimau. Kulit harimau disimpan di dompetnya. Buat apa? Kata dia, buat ngusir anjing. Jadi kalau kita pegang kulit harimau, anjing itu takut. Gak tahu bener apa enggak, tapi jangan dicoba. Nah, itu. Jimatnya kulit harimau. Adapun kerikil banyak kita lihat, batu kerikil diamplas, digosok, mengkilap, buat batu cincin diyakini sebagai jimat. Bahkan saya pernah gali tanah buat bikin batu bata, karena lulus SMP dulu saya pengen merantau ke Jakarta, gak punya duit, maka saya bikin batu bata dijual
batu bata dari tanah untuk berangkat ke Jakarta. Kereta api 3.500 itu dari Purwokerto ke Gambir apa kemana dulu, atau 350 atau 3.500 barangkali. Itu nemu cincin dalam tanah. Ketika dikasih tahu, ini jimatnya orang yang dulu tinggal di sini, dikubur. Untuk tes ini cincin ada setannya apa enggak, diikat dengan benang, ikat gantung. Sudah, nanti dikasih kemenyan di bawahnya, dibakar. Nanti kalau ada setannya itu dia akan muter, Kalau nggak ada setannya diam, kena asap apa kemenyan nggak ada ngaruh. Tapi kalau ada setannya katanya dia muter. Katanya tesnya begitu, tapi nggak saya tes, saya buang. Itu nggak tahu ada setannya apa enggak, atau dibuang atau diminta sama orang, saya lupa. Kemudian kalau mau lagi tesnya, diikat di kaki atau dipasang di jari kaki, tinggal tidur, nanti akan mimpi apa saja. Semua itu perbuatan syirik kalau kita meyakininya dan menjadikannya sebagai jimat untuk menangkal bahaya, untuk mendatangkan manfaat, untuk melariskan dagangan, sampai untuk kewibawaan. Kalau dia jadi komandan, jadi pemimpin, biar ditakuti oleh anak buahnya, pakailah jimat-jimat itu. Ini semua perbuatan syirik. Orang-orang Arab biasa menggunakan jimat bagi anak-anak mereka sebagai perlindungan dari sihir atau guna-guna dan semacamnya. Dan jimat itu terbagi dua macam. Pertama, yang tidak bersumber dari Al-Quran. Inilah yang dilarang oleh syariat Islam. Jika dia percaya bahwa jimat itu adalah subjek atau faktor yang berpengaruh, jimat itulah yang melariskan dagangan, jimat inilah yang menyelamatkan, maka dia dinyatakan musyrik dengan tingkatan syirkun akbar, syirik besar. Tetapi jika dia percaya bahwa jimat hanya menyertai datangnya manfaat atau mudarat, maka ia dinyatakan telah melakukan syirkun asghar, syirik kecil, yang mendatangkan manfaat Allah cuman perantara jimat ini, yaitu syirik kecil. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahihul Bukhari dari sahabat Abu Bashir Al-Ansari, bahwa beliau pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan, lalu dia berkata, fa arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus utusan, la tabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watrin aw qiladah illa quti'at, agar jangan disisakan di leher binatang, di leher onta, kalung dari tali busur panah atau kalung dari apa saja, melainkan harus diputuskan. Orang Arab di antara senjata mereka dulu adalah panah untuk berburu maupun untuk berperang. Apabila tali busur sudah usang, diganti dengan yang baru.
Nah, yang usang itu dikalungkan di leher onta atau kuda atau keledai dengan anggapan bisa menolak bahaya. Dan itu wanita juga bisa melakukannya, mengganti busur panah. Ketika menceritakan Sofiyah binti Abdul Muttalib, bibinya Nabi SAW, saudaranya Abdullah bin Abdul Muttalib, dia ikut hijrah ke Madinah dan dia ikut perang, baik perang Badar maupun perang Uhud. Tugas beliau memberi minum pasukan yang kehausan dan membetulkan busur panah yang rusak. Nah, dia ganti tali busur panah. Sofiyah binti Abdul Muttalib. Jadi wanita juga bisa pasang tali busur. Dan memang harusnya begitu. Jangan apa-apa nggak bisa, apa-apa nggak bisa. Bisa belajar. Dan Sofiyah wanita pertama yang membunuh orang kafir. Wanita yang pertama membunuh orang kafir. Ketika perang Khandaq, Madinah dikepung, jumlah pasukan sekutu itu, pasukan Ahzab, jumlahnya sebanding dengan seluruh penduduk Madinah. Kalau penduduk Madinah yang lakinya, perempuannya, anak-anaknya, orang tuanya dikumpulkan, sebanding dengan jumlah pasukan yang mengepung. Maka Rasulullah SAW menjaga parit. Kemudian wanita-wanita dikumpulkan di bentengnya Zaid bin Sabit, benteng warisan nenek moyangnya, takut diganggu musuh. Taunya Bani Quraidah, Yahudi yang ada di dalam kota Madinah, berkhianat. Mereka mau tawan wanita yang ditinggal oleh laki-laki, mengendap-endap dia. Nah, Sofi yang lihat ada orang mengendap-endap, nampaknya bentengnya itu di atas bukit. Maka Sofia turun, buka pintu benteng, lalu dia panggul balok. Ketika Yahudi lengah, dia pukul kepalanya dengan balok, jatuh. Pukul lagi, mati. Gak ngomong, gak jerit-jerit, pukul aja. Sudah, dia sembelih Yahudi. Lihat, perempuan berani sembelih laki-laki. Perempuan kita ngelihat ayam disembelih takut, lihat kambing disembelih takut. Sofia dia sembelih. Teman-teman Yahudi di luar sedang nunggu, ada laki-laki yang menjaga enggak wanita ini. Mereka nunggu. Maka sama Sofia, kepalanya Yahudi dilemparkan ke mereka, menggelundung. Langsung kabur Yahudi. Gak mungkin Muhammad meninggalkan perempuan tanpa penjaga. Itu. Padahal gak ada yang jaga. Luar biasa itu wanita zaman dahulu, berani. Kita laki-laki aja suruh motong kambing gak bisa, gimana motong orang? Motong kambing, motong sapi takut. Sofia berani. Dia mengganti tali busur panah yang rusak. Nah, tali busur panah yang usang itu dipakai jimat buat kalung.
Ini hukumnya syirik. Maka Nabi SAW perintahkan jangan sampai ada lagi di leher onta tali dari busur panah atau yang lain, melainkan harus diputus. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Basir Al-Ansari. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah, jampi-jampi, doa-doa kesembuhan, tamimah dan tiwalah, tamimah jimat-jimat, tiwalah pelet-pelet, adalah syirik. Nanti bab berikutnya akan menjelaskan tentang ruqyah. Ruqyah tidak semuanya syirik. Ruqyah dari Al-Quran diperbolehkan. Orang sakit bacain surat Al-Fatihah, bacain ayat kursi, bacain semua surat Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas bisa dipakai buat meruqyah. Kemudian dibaca dengan bahasa Arab. Apabila tidak mengandung syirik, tidak mengandung bid'ah, maka ruqyah diperbolehkan. Artinya meruqyah boleh, diruqyah boleh, minta diruqyah makruh. Minta diruqyah makruh. Yang syirik adalah ruqyah yang diambil dari bahasa yang enggak dimengerti. Bagaimana ruqyah dengan selain bahasa Arab? Sebagian ulama melarang, tidak boleh ruqyah dengan selain bahasa Arab. Sebagian ulama mengatakan boleh ruqyah dengan bahasa lain bagi yang tidak bisa bahasa Arab. Misalnya anak sakit, taruqyah, ya Allah sembuhkan anak saya, ya Allah sembuhkan anak saya, ya Allah sembuhkan, boleh bagi yang tidak bisa bahasa Arab. Adapun tamimah mutlak syirik, jimat itu syirik. Kalau ruqyah ada yang syirik, ada yang boleh, ada yang masyru', ada yang mamnu'. Adapun tamimah, jimat-jimat itu syirik. Sebagian mengatakan boleh jimat dari Al-Quran, tapi Abdullah bin Mas'ud mengatakan dari Al-Quran juga tidak boleh. Syaddud dzari'ah, menutup pintu bahaya. Sebab kalau dibolehkan dengan Al-Quran, nanti orang membolehkan dengan yang selain Al-Quran. Adapun tiwalah adalah sesuatu yang digunakan oleh wanita untuk merebut cinta suaminya atau pelet, dan ini dianggap sebagai sihir. Makanya hati-hati, laki-laki jangan sampai dipelet oleh wanita. Berlindung kepada Allah dari naffathati fil uqad, wanita-wanita yang menghembus dalam buhul-buhul buat guna-guna santet, pelet dan yang lain. Zikir pagi sore, ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq dan an-nas. Ada laki-laki yang sudah beristri dipelet, lalu dia nikah lagi dengan wanita kedua dan lupa dengan istri pertama. Lupa, gak pulang-pulang. Itu hati-hati. Tiwalah adalah sesuatu yang digunakan oleh wanita untuk merebut cinta suaminya sampai istrinya yang pertama dicerai.
gara-gara pengaruh pelet. Jangan lawan. Jimat diharamkan oleh syariat Islam karena dia mengandung makna keterkaitan hati dan tawakal kepada selain Allah. Orang yang punya jimat tergantungannya dengan jimatnya. Kalau dia bawa jimat, dia percaya diri. Kalau ketinggalan jimatnya, maka dia takut, khawatir, gelisah, dan membuka pintu bagi masuknya kepercayaan yang rusak tentang berbagai hal yang ada, dan pada akhirnya mengantarkan kepada syirkun akbar, syirik yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang menggantungkan jimat, maka dia telah melakukan syirik. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, Al-Hakim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis ini sahih, lihat silsilah hadis sahih nomor 331 dan nomor 2972. Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan jimat, maka dia telah melakukan kesyirikan. Ada jimatnya dari ayat Al-Quran, ada jimatnya dari kalung dari tali busur panah, ada jimatnya dari tapel kuda, ada jimatnya dari cincin, macam-macam cincin, ada keris, ada tombak. Semuanya syirik. Yang kedua, yang bersumber dari Al-Quran. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat, yaitu ada sebagian membolehkan dan ada yang mengharamkannya. Pendapat yang kuat adalah pendapat yang kedua, yaitu yang mengharamkannya. Karena dalil yang mengharamkan jimat menyatakan sebagai perbuatan syirik dan tidak membedakan apakah jimat berasal dari Al-Quran atau bukan dari Al-Quran. Ketika menyebutkan innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun, sesungguhnya jampi-jampi, jimat-jimat, pelet-pelet syirik, tidak dibedakan jimat Quran atau jimat bukan dari Quran. Dengan membolehkan jimat dari ayat Al-Quran, sebenarnya kita telah membuka peluang menyebarnya jimat dari jenis pertama, yaitu jenis yang haram. Maka sarana yang dapat mengantar kepada perbuatan haram mempunyai hukum haram yang sama dengan perbuatan haram itu sendiri. Ia juga menyebabkan ketergantungan hati kepadanya, sehingga pelakunya akan ditinggalkan oleh Allah dan diserahkan kepada jimat tersebut untuk menyelesaikan masalahnya. Orang kalau tergantung sama jimat, Allah berlepas diri. Maka kalau mau selesai masalah, misalnya lagi banyak masalah, banyak problem, minta solusi kepada Allah. Minta solusi kepada Allah. Banyak orang-orang yang banyak masalah, tapi nggak mau minta solusi kepada Allah. Dimusuhi sama keluarganya, dimusuhi sama keluarganya. Yang disalahkan yang memusuhi. Iya benar, mungkin keluargamu ada yang memusuhimu, tapi kamu juga harus koreksi diri.
kamu juga mungkin punya salah. Oh, kamu sih nggak tahu. Wah, nggak boleh seperti itu. Jadi kalau kita ada masalah, itu harus, mungkin kesalahan ada dari orang lain, mungkin juga kesalahan ada dari kita, sehingga ketika dia SMS temannya nggak dijawab, dibuka doang, ditelepon nggak diangkat, sudah didatengin ketemu saudaranya dicuekin. Gak mungkin tanpa sebab orang berbuat seperti itu, pasti ada sebabnya. Minta kepada Allah jalan keluarnya, minta kepada Allah. Bukan kepada dukun, bukan dengan jimat, bukan, tapi dengan cara-cara yang dibenarkan. Jadi syirik jimat apakah dari Quran, apakah bukan dari Al-Quran. Selain itu, pemakaian jimat dari Al-Quran juga mengandung unsur penghinaan terhadap Al-Quran, khususnya di waktu tidur dan ketika sedang buang hajat atau sedang berkeringat dan semacamnya. Al-Quran buat kalung, dia keringetan, kena keringat dia, bawa ke WC. Hal semacam ini tentu saja bertentangan dengan kesucian dan kesakralan Al-Quran. Al-Quran diturunkan bukan buat jimat, tetapi hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa, sebagai obat bukan dengan digantungkan, tapi dengan dibaca, dimengerti, diamalkan kandungannya. Selain itu juga jimat ini dapat pula dimanfaatkan oleh para pembuatnya untuk menyebarkan kemusyrikan dengan alasan jimat ini dari Quran kok, jimat ini dari Quran. Orang-orang yang membeli jimat nggak tahu Quran atau bukan, maka tersebarlah kesyirikan. Keterangan ini diambil dari Kitab Al-Madkhal Lidirasati Aqidah Islamiyah, halaman 151. Ibrahim An-Nakhai rahimahullah yang wafat pada tahun 96 Hijriyah berkata, mereka membenci jimat. Ibrahim An-Nakhai tabi'in. Kalau tabi'in mengatakan mereka, berarti yang dimaksud mereka siapa? Para sahabat. Membenci jimat, baik yang berasal dari Al-Quran maupun yang bukan dari Al-Quran. Yang dimaksud dengan mereka adalah sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Mereka mengharamkan jimat secara keseluruhan. Disebutkan dalam kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid. Ibrahim An-Nakhai. Kemudian Sa'id bin Jubair rahimahullah yang wafat pada tahun 95 Hijriyah berkata, barang siapa yang memotong sebuah jimat dari seseorang, misalnya kita meraba istri, ada kalung, apa ini jimat, kita putus, kita potong, maka pahalanya sama dengan memerdekakan seorang budak. Di pahalanya besar seperti memerdekakan seorang budak bagi orang yang memutus jimat. Perkataan seperti ini, perkataan yang Sa'id bin Jubair
tentu saja tidak akan diucapkan tanpa dasar wahyu yang jelas. Kalimat ini diungkapkan sebagai tindak pembelaan bahwa perkataan tabi'in dalam urusan seperti ini bisa dijadikan sebagai hujjah, sehingga ucapan ini dapat dianggap sebagai hadis mursal atau hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in dari Rasulullah SAW tanpa menyebutkan nama sahabat. Dan ia termasuk pembesar tabi'in, Sa'id bin Jubair. Maka hadis mursal seperti ini menjadi hujjah bagi yang menjadikannya sebagai dalil. Ada sebagian ulama mengatakan perkataan tabi'in itu bukan hujjah. Seperti pembahasan Sabtu kemarin ketika seorang murid bertanya bahwa makna maqamam mahmudah Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah wa salatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'ashu maqamam mahmudah. Itu tabi'in ada yang menafsirkan bahwa maqamam mahmudah Allah mendudukan Nabi Muhammad di sisinya atau seperti itu. Maka ditanya, mana riwayatnya? Sahih atau tidak? Ternyata dhaif. Seandainya sahih, maka perkataan tabi'in bukan sebagai hujjah. Itu satu pendapat ulama. Pendapat ulama yang lain mengatakan seperti ini. Perkataan tabi'in mengenai urusan surga neraka, alam gaib, mengenai urusan dosa dan pahala, urusan gaib, itu enggak mungkin mereka mengatakannya tanpa mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dihukumi sebagai hadis mursal. Dan yang seperti ini dijadikan sebagai hujjah. Tapi beliau isyaratkan bagi yang menjadikannya sebagai dalil. Berarti ada yang tidak menjadikan perkataan tabi'in sebagai dalil. Yang lebih hati-hati wallahu a'lam tidak menjadikan dalil. Sebab dalil itu qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabah. Dalil itu apa yang Allah firmankan. Dalil itu apa yang Nabi sabdakan. Dalil itu adalah ijma'nya para sahabat. Maka semakin jelaslah manhaj kita ini. Kalau perkataan tabi'in yang belajar sama sahabat saja tidak mutlak bisa dijadikan sebagai hujjah, apalagi perkataan selain mereka. Berkata fulan, fulan, syekh, imam, bukan hujjah. Dalil itu firman Allah, sabda Rasulullah, dan ijma'nya sahabat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.